Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Insyaallah mulai malam ini kita akan belajar atau mengaji kitab Mabadi Fikih. Mabadi Fikih adalah kitab fikih yang biasa diajarkan di kelas-kelas awal atau tahap awal di madrasah-madrasah atau pondok pesantren. Mabadi Fikih mengikuti ala madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang ditulis oleh guru Umar Abdul Jabbar ya. Nah, kenapa saya tertarik untuk belajar atau membaca kitab Mabadi Fikih? Karena saya sendiri mengalami atau menjalani pendidikan ya, khususnya mulai dari SD, SMP, dan SMA itu jarang sekali atau sangat minim sekali pengetahuan tentang ilmu fikih sekolah umum ya, ini khususnya. Nah, otomatis saya kan punya teman atau rekan kerja atau teman yang banyak mungkin di luar sana yang belum sempat mengaji. Nah, maka saya sebagai rasa cinta saya kepada teman-teman, mari kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih atau fikih dasar untuk menjalani ibadah atau kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa saya tertarik lagi? Alasannya selanjutnya karena kita sering bertemu atau mungkin di media sosial atau mungkin di kehidupan ya, kadang saya bertemu dengan teman atau ya teman lah itu, kadang berdebat tentang hal-hal yang sudah serius ya, semisal kayak membahas tentang bank atau riba itu haram pastinya, tapi berdebat tentang bank, wah bank itu haram atau enggak, padahal itu masih perlu pembahasan yang tinggi, tapi mereka berani mengotot atau berani mempertahankan pendapatnya tentang bank tersebut. Atau semisal tentang perbedaan pendapat sawu sufakum, yakni tentang luruskan dan rapatkan barisan. Ada juga yang berpendapat harus mepet barisan sholatnya. Nah, sedangkan kadang yang berdebat di medsos atau di dunia nyata itu tentang hal-hal pokok saja, mohon maaf ini kadang belum paham tentang tata cara wudhu, tata cara sholat yang sebenarnya seperti apa itu belum paham. Maka sebagai bentuk rasa cinta saya atau sayang saya pada teman-teman khususnya yang mungkin sekolahnya dulu cuman SD, SMP, SMA, yang tentunya yang saya ketahui itu sangat minim sekali pengetahuan tentang ilmu fikih. Maka saya yang pernah menjalani sekolah seperti itu dan alhamdulillah diberi kesempatan sempat di pesantren, maka sedikit membagikan yang saya tahu gitu ya. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita mulai. Ini mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sambutan dari pengantar dulu ya. Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang mau welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Ya, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau di makna sini disebutkan atau biasa kita pelajari, Ar-Rahmani itu welas asih di dunia dan akhirat. Jadi kenapa beda dengan Ar-Rahim, atau bedanya apa dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu welas asihnya di dunia akhirat, yakni merahmati atau welas terhadap semua makhluknya baik di dunia atau di akhirat. Bahkan di akhirat, di dunia pun yang mungkin tidak baik atau tidak menjalankan perintahnya tetap diberi welas atau rahmat. Terus Ar-Rahimi terwelas asih dalam akhirat bloko. Nah, kalau Rahim ini khusus di akhirat. Jadi nanti bagi mohon maaf mungkin yang tidak menyembah Allah atau bisa disebut tidak iman kepada Allah, ya nanti tidak dapat rohimnya Allah ketika di akhirat. Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah al-Azizat. Hada kang nuduhake sapa alladzi
ihadza maring ikilah pituduh wa makuna lan ora ana utawi kita iku linah tadia oleh pituduh sapa kita laulaan hada lamun ta ora yen to nudake na ing kita sapa Allah Gusti Allah. Segala puji bagi Allah. Nah, seandainya kita tidak dapat petunjuk atau pituduh dari Gusti Allah, tentunya kita tidak dapat petunjuk, termasuk kita bisa mengaji seperti ini karena kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatu lan tambahe rahmat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad nuril hidayati kang dadi nure pituduh wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi nuju mirosati kang dadi lintangi pituduh. Segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amin, dan keluarga serta sahabat yang jadi cahaya petunjuk bagi kita semua. Wa ba'dulan sawase bismillah setelah awalan tadi. Fahadi utawi kilahir salah iku durusun pelajaran. Jadi ini adalah pelajaran yang akan kita bahas nanti, adalah pelajaran fil fikih dalam ilmu fikih. Alamat habil Imam Syafi'i yang atasnya madhab Imam Syafi'i. Jadi kita mabadi fikih ini. Nah, ini kitabnya. Yang akan kita bahas adalah kitab fikih mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab lain ya kurang tahu, atau mungkin ada teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya, ada yang mengaku tidak pakai madhab, ya terserah yang kita kaji hari ini adalah fikih mengikuti madhab Imam Syafi'i itu ya. Rodya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Imam Syafi'i. Takhoyar tu milih sapa ingsun itu memilih, jadi pengarang kitab ini atau penulis kitab ini memilih ing risalah atau memilih kitab fikih ini atau menulis kitab ini litalamidil madarisi untuk para murid madrasah wal ma'idil islamiyatilan pondok pesantren Islamiyah di Indonesia. Jadi kitab mabudi fikih ini ditujukan untuk murid-murid madrasah dan pondok pesantren di Indonesia. Waja'al tulan dadekake sapa ingsun ha ing risalah fi arbaati ajza'a ing papat pirang-pirang juz, dan nanti kitab fikih ini, mabadi fikih ini dibuat 4 juz. Muraiyan kali wong kang reksa fiha ing dalem ajza Horoisan nabitatil Indonesiati ing pira-pira pertumbuhane naluri bocah-bocah Indonesia. Jadi sesuai dengan pertumbuhan atau kemampuan anak-anak Indonesia. Wa muyu lahum lan pira-pira condonge talamid waru ukulihim lan pira-pira kemampuane akole talamid. Jadi kita mabadi fikih ini disesuaikan dengan kemampuan atau pertumbuhan kecerdasan anak-anak ya, anak-anak. Makanya ini disebutkan anak-anak karena mabadi fikih ini pelajaran fikih yang paling awal. Nanti ada lagi Fathul Qorib, ada lagi Fathul Mu'in, ada lagi I'anah, dan seterusnya, banyak sekali. Jadi yang paling awal saja kalau kita belum paham ya mohon maaf, maka mungkin ya kurang baik. Jadi kita pelajari dari awal dulu. Buat teman-teman khususnya yang belum sempat belajar atau mungkin usianya sudah seumuran saya tapi belum sempat belajar, atau mungkin waktunya sudah nggak sempat, mari belajar bersama, bisa menyimak video saya ini. Dan untuk para guru-guru saya, kalau ada yang salah mohon dikoreksi, mohon juga berkahnya, semoga saya bisa menyampaikan dengan baik. Asalun nyuwun sapa ingsun ayu hakiko yen to Allah ing Gusti Allah, ayu hakiko yen to ngehaki sapa Allah ma ing perkara ara tukang ngarepake sapa ingsun. In urite ora ngarepake sapa ingsun illal islaha kejaba ing bagus ma ing barang istato tukang kuasa sapa ingsun. Jadi
penulis memohon kepada Allah agar menyatakan atau menjelaskan yang akan disampaikan penulis. Jadi sangat rendah hati sekali penulis atau pengarang kitab ini karena beliau tetap memohon. Jadi bukan karena kesombongannya beliau menjelaskan, termasuk saya juga bisa di sini karena memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi lan ora ana pitulungan ingsun illa billahi kelawan kejaba kelawan Gusti Allah alaihi ing atas Gusti Allah tawakal sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Tidak ada petunjuk kecuali dari Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Umar Abdul Jabbar. Ini tadi yang pertama itu sambutan dari Umar Abdul Jabbar, penulis atau pengarangnya kitab ini. Langsung kita mulai pelajaran fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab fikih, mabadi fikih ini sistemnya kayak kalau kita belajar di sekolah umum ada soal dan jawaban ya. Sama seperti itu, kita ada soal dan jawaban. Jadi yang pertama itu soal atau pertanyaan, nanti ada jawabannya biar mudah dipahami. Karena seperti tadi dikhususkan atau disesuaikan dengan kemampuan anak-anak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa al-Islam utawi Islam? Jawab huwa utawi Islam iku ad-dinu agama alladzi din alladzi agama bahasa kang utus sapa Allah Gusti Allah bi kelawan alladzi Sayyidana Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi rono nudaike menungso wa sa'adatim lan mbecakake menungso. Jadi kalau pertama ada pertanyaan, ma iku apa Islam? Islam itu apa sih? Islam adalah seperti dijelaskan di sini, Islam adalah agama yang Allah mengutus, yang dengannya atau yang Allah mengutus Nabi Muhammad dengan agama tersebut untuk menyelamatkan manusia. Jadi Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad karena diperintahkan Gusti Allah untuk menyelamatkan manusia atau menunjukkan hidayah itu petunjuk, wasa'adatin lan becake menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita mau selamat ya Islam solusinya gitu. Soal kami kubiro arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam. Nah yang kedua, soal yang kedua, berapa rukun Islam itu? Jawab arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang kawitan iku syahadatuan. Nyekseni setahune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kan hak den sembah illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utasne Gusti Allah. Ya. Pertanyaan kedua tadi, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tadi dimaknai la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Bukan sekedar la ilaha illallah, bukan sekedar la ilaha tidak ada Tuhan selain Allah. Ya mungkin ada, mungkin yang beragama selain Islam, mungkin non Islam pasti punya Tuhan. Tapi menurut kita sebagai Islam atau sebagai orang Islam, iku la ilaha itu tidak berhak untuk disembah Tuhan selain Allah itu. Jadi yang berhak disembah atau hak atau benar untuk disembah ya Allah menurut kita orang Islam. Tuh. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Gusti Allah. Jadi rukun Islam, kalau kita menjadi Islam harus menjalankan rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah. Asani utawi kang kaping pindho iku iqamus sholati jumenake salat. Yang kedua menjalankan salat. Yang pertama syahadat, salat. Asalisu utawi kang kaping telu iku ita zakati aweh zakat. Nah ini yang biasa, mohon maaf mungkin kadang di pelajaran sekolah umum di SD itu saya pernah mengalami ada kekeliruan. Jadi disebutkan entah itu buku pelajaran yang salah cetak atau gimana, bisa disebutkan
yang selanjutnya itu bukan zakat tapi puasa gitu ya, padahal kalau menurut kita fikih yang ketiga itu zakat. Arabiu tangka kaping 4 iku somu Ramadhana poso Ramadan. Al-khamisu tangka kaping 5 iku hijul baiti haji ke Baitullah lil mustati'i kedue wong kang kuwasa. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa. Nah, yang kuasa itu yang bagaimana? Yang kuasa itu yang tentunya ya kuasa dari segala hal, punya uangnya, punya kesehatannya, dan jalannya juga aman. Jadi misal kita punya uang tapi kita tidak sehat atau tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah ya, maka termasuk belum golongan yang kuasa gitu. Selanjutnya soal mana asyhaduan. Ma iku apa? Mana asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu mana asyhadu an la ilaha illallah? Jawabnya manahu tawi mana niku asyhadu an la ilaha illallah iku tak itu nyekseni sapa ingsun yen Allah satene Gusti Allah iku wahidun siji la syarikalah ora ana kang nyekutake maring Allah fi ibadatihi wala fil mukihi fi ibadatihi ing dalem ibadah Gusti Allah wala fil mukihi lan ora ing keratone Gusti Allah. Jadi maknanya apa asyhadu alla ilaha illallah? Maknanya ya ini kita meyakini, beriktikad atau meyakini yang sedunia Gusti Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada yang lain selain Allah, baik dalam hal ibadah atau dalam hal kita menyembah. Jadi tidak ada sesembahan selain Gusti Allah, baik fi mulki dan dalam kerajaan Gusti Allah. Mungkin pimpinan selain Gusti Allah itu tidak ada. Jadi pimpinan secara sebenarnya ya kalau kita di perusahaan atau di kantor punya bos, yaitu bos dalam segi duniawi saja, tapi bos kita sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala. Soal maiku apa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Jawab maknahu tawi maknane tawi artine asyhadu alla ilallah iku atak gitu nyekseni sapa ingsun yen ana sayyidina setune bendera kita Muhammad dan rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah iku utusane Gusti Allah li jami'il khalqi maring sebabehe makhluk. Apa makna asyhadu alla anna Muhammad Rasulullah? Apa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Maknanya itu kita meyakini atau beriktikad sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah. Utusan untuk siapa? Untuk semua makhluk. Jadi tidak terbatas waktu atau tidak terbatas kaum ya. Tidak terbatas kaum Arab atau kaum Indonesia, tapi semua makhluk, entah itu makhluk berupa manusia atau malaikat dan semua makhluk Allah gitu. Wa yajibulan wajib apa taatuhu taat Kanjeng Nabi fima ing dalam perkara amaro kang perintah sapa Nabi. Wa tasdikulan benerake Nabi fima ing dalam perkara ahbaro kang aweh khobar. Wacetina buma lan ngedoi perkara naha kang nyegah sapa Nabi anu saking ma waza jarolan nyegah apa ma. Dan intinya meyakini kalau kita harus meyakini semua yang dibawa Nabi itu benar atau membenarkan semua yang dibawa Nabi. Soal ma iku apa makna iqomi sholati utawi maknane jumeniki salat. Jawab makna utawi maknane iqomi salat iku fi'lu sholati nglakoni salat al-khamsi kang 5. Yang rukun Islam kan tadi syahadat, salat, zakat. Salat itu apa? Yakni maknanya menjalankan sholat kang 5, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya maiku apa sholatul khamsi utawi biro-biro sholat kang 5. Sholat 5 itu apa aja? Jawab iya utawi sholat kang 5 iku asubhu, subuh, wal duhru, wal asru, wal maghribu, wal isya'u. Yakni subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Soal mada ing apa ya wajib apa? Mada ing apa ya wajib qobla sholati dalam sadurunge nglakoni salat. Nah ini yang wajib sebelum
menjalankan sholat itu apa? Kadang kita sebagai orang Islam, mohon maaf yang mungkin belum pernah belajar agama atau belum pernah belajar di madrasah atau pesantren, ya kadang itu sebelum sholat kan kita tidak tahu kewajibannya harus apa gitu. Yang jawabannya ya jamu wajib qabla sholatin dalam sadurunge sholat opo al wudu. Wudu. Jadi sebelum sholat kita wajib wudu. Ibaratnya SIM, harus punya SIM, yakni wudu itu SIM-nya sebelum melakukan sholat. Jadi kalau kita belum wudu ya tidak sah sholatnya otomatis. Soal kam iku pira furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu. Jawab, furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ono 6. Nah ini kadang saya pernah jumpa dengan teman atau kawan yang berdebat tentang Tuhan misalnya. Allah itu ada di mana? Yang mereka sudah mengaku pengikut aliran thorikoh tertentu misalnya. Dia mengaku mengikuti guru, mengikuti thorikoh, dia pandai sekali, atau pertanyaannya itu tentang ketuhanan gitu. Jauh sekali. Sudah tingkatannya sudah tasawuf lah, atau kami thorikoh lah. Tapi begitu ditanya bagaimana cara wudhu, ya seperti itu. Terus rukunnya wudhu aja berapa, kadang mereka tidak tahu. Nah itu kan na'udzubillah. Makanya kita belajar dari awal ya. Buat teman-teman yang belum sempat belajar, mari belajar bersama-sama. Kembali lagi ini bentuk cinta kasih saya terhadap teman-teman yang belum sempat belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Furudul wudu itu pira-pira fardune wudu itu iku sitatun ono 6. Fardunya wudu atau syarat sahnya wudu itu ada 6. Alawalu utawi kang kawitan iku aniyatun niat, asani utawi kang kaping pindho iku husnul wajhi, masuk wajah. Nah ya. Biar wudu kita itu sah itu harus apa? Harus ada 6. Yang pertama niat, karena inamal amal biniat ya. Kalau tidak niat ya tidak sah. Seperti halnya kita membasuh tangan dan segala macam tapi tanpa niat wudhu, ya tidak dianggap sebagai wudhu, tapi dianggap sebagai cuci tangan biasa saja atau rutinitas biasa saja, tapi tidak dianggap sebagai wudhu. Yang kedua, membasuh wajah. Asal isu tawi kaping 3 iku basul yada, ini masuk tangan loro ma'al mirfaqo, ini sartani sikut loro. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah itu mana? Ya kalau dipraktekkan membasuh wajah itu ya sini, ini janggut ini termasuk wajah. Makanya kalau kita membasuh wajah, tangannya biasanya diajarkan guru kita seperti ini, ambil air lalu begini, nah begini bisa terbasuh semua. Namanya membasuh itu harus ada airnya ya, beda dengan mengusap. Kalau mengusap nanti lain lagi, jadi harus ada airnya yang benar-benar membasahi. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut loro ma'al firwako ini. Yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan itu seperti apa? Nah kalau begini biasanya kita alirkan airnya dari tangan sini atau kanan dulu ya, dari kanan dulu seperti ini, kita basuh semua, putar ke sini, nah sampai sini. Jadi ini sangat penting sekali. Kadang ada yang membasuh tangannya cuman begini aja, sikunya ini tidak basah. Nah ini juga tidak sempurna wudhunya gitu. Selanjutnya yang kiri juga seperti itu, kita basuh, alirkan air ke sini, kita putar begini, alirkan lagi ke sini. Nah segini biar sempurna wudhunya. Arabiu taing papat iku masu ba'dirosi, ngusap separuh sirah atau ngusap bagian sirah. Nah yang keempat itu mengusap, beda tadi kan membasuh, ghuslu itu membasuh. Yang keempat masku cukup pakai air, tangannya dikasih air terus diusapkan gini. Bagian kalau menurut kitab ini kan, kitab fikih ini, mabadi fikih ini kan sebagian kepala. Kalau madhab yang lain mungkin harus semua kepala, yaitu beda lagi. Yang pelajari kita hari ini adalah mabadi fikih ala madhabi Imam Syafi'i. Al-Khomisu taing kaping 5 iku wasur rijlaini masuk sikil loro ma'al ka'bah ini sertane polok loro. Yang kelima, membasuh kaki sampai 2 mata kaki ya, kita paham ya, mata kaki.
Nah, kadang itu ada yang dulu waktu SD jelaskan membasuh kaki sampai lutut dengkul. Nah itu kan kurang pas, itu termasuk berlebihan kalau kalau penggunaan airnya kan otomatis terlalu banyak, padahal yang diwajibkan itu cuma sampai mata kaki gitu. Ya itulah perlunya belajar agar kita mengetahui mana yang benar dan mana yang kurang benar itu. Asatiusu kaping 6 iku atartibu tertib. Nah, yang keenam tertib. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh bagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Tertib itu apa? Ya tertib itu berurutan. Tertib sama runtut kan beda. Kalau tertib itu berurutan, jadi nggak bisa dibolak-balik ini. Nanti misal habis kumur langsung cuci kaki, habis cuci kaki langsung basuh wajah lagi, baru niat, ya kan beda lagi, harus urut. Jadi niat pertama sebelum membasuh muka, karena niat itu di mana terletaknya? Di awal sebelum melakukan yang fardu itu. Yang fardu kan membasuh wajah. Kalau kita masih cuci tangan itu niat, tapi nanti ketika mau membasuh muka ternyata lupa niat, ya kurang sempurna juga. Nah itu pentingnya. Kalau kita kan diajari biasanya cuci tangan dulu, kumur-kumur. Nah kumur-kumur ini kan sunnah. Makanya seperti kita ya di bulan Ramadan ini, kalau wudhunya bagaimana? Ya tidak perlu berkumur. Kalau itu di siang hari atau ditakutkan nanti otomatis kalau kita berkumur ikut meminum air wudhunya, maka tidak perlu berkumur, karena kumur itu sendiri dalam wudhu tidak wajib. Nah ini baru sampai fardunya wudhu udah hampir setengah jam ya. Oke, itu tadi sementara. Ini masih banyak lagi, nanti kita lanjut besok. Semoga ada kesempatan lagi. Semoga bermanfaat, termasuk seperti tadi pada para guru, para ustadz yang mungkin melihat tayangan ini. Kalau ada salah-salah mohon ditegur, mohon dibenarkan. Pada teman-teman yang mau mengaji, monggo ngaji sareng-sareng, monggo ngaji bersama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.